Dia katakan ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa. Shalom adik-adik sekalian. Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu lagi hari ini dalam ibadah online bersama Kak Helna dan juga Kak Happy dan Kak Rita. Puji Tuhan, kita masih tetap bersemangat walaupun masih ibadah di rumah saja. Kakak yakin dan percaya kita tetap sukacita penuh untuk memuji nama Tuhan. Hari ini Kak Helna juga mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik sekalian yang berulang tahun di minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan tetap bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Dan tema kita hari ini yaitu cerdas. Coba yuk sama-sama kita ucapkan cerdas. Kakak yakin dan percaya semua anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, semua anak-anak yang cerdas. Baik, hari ini kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau mengangkat lagu pujian, kita mau katakan halo halo, hello hello, hola hola. Adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri. Kita sambil berjoget, kita bertepuk tangan sambil memuji Tuhan. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi katakan halo halo, hello hello, hola hola. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus, Besertamu. sebab Yesus. Besertamu. Puji Tuhan, kita masih mau tetap memuji Tuhan. Kita masih mau tetap bertepuk tangan sambil menari. Kita mau katakan, Yesus kekasih jiwaku. Bahwa Yesus adalah kekasih jiwa kita. Dan sungguh kita percaya kepada Tuhan. Yuk, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu.
Glory, glory, puji Tuhan. Glory, glory, puji Tuhan. Baik, adik-adik silakan duduk yang rapi. Kita mau siapkan hati kita mau masuk ke dalam doa pembukaan. Kita mau serahkan ibadah kita biar Tuhan Yesus yang pimpin ibadah kita. Kita mau angkat sebuah lagu pujian. Kita mau katakan, Bapa, aku datang padamu. Naikkan ucapan syukur. Adik-adik di rumah ambil sikap berdoa ya. Yuk, sama-sama kita bawakan nyanyian ini dengan sungguh-sungguh sambil kita mengundang supaya Roh Kudus hadir dalam hati kita masing-masing. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita katakan pujian ini sekali lagi lebih sungguh-sungguh kita katakan, Bapa, aku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kembali kami memuji dan bersyukur kepada-Mu Tuhan atas segala kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur ketika kami boleh beribadah dengan Tuhan. Saat ini Bapa, kami rindu kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah hati kami. Secara khusus Tuhan, jamah hati kami, jamah anggota tubuh kami, jamah semuanya yang ada pada kami supaya kami bisa mempersembahkan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan lewat ibadah kami ini kami bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan nama Tuhan lebih dimuliakan lagi. Tuhan Yesus, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Sucikan dan kuduskan kami Bapa dari segala pelanggaran-pelanggaran kami supaya tidak terhalang berkat yang hendak Tuhan berikan bagi kami. Terpuji termulia nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan titah keempat yang akan dibawakan oleh GKPS Nongsa. Tapi sebelum adik-adik GKPS Nongsa
mengucapkan titah, yuk kita mau bernyanyi, kita angkat lagu pujian, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, yaitu kasih Yesus di dalamku. Adik-adik boleh bangkit berdiri sambil lihat gerakan kakak-kakak guru sekolah minggu yang di depan. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Sekali lagi. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Stop, adik-adik, coba nanti pada saat gini, dalamnya kita semua ke bawah ya. Sama-sama adik lihat kakak yang pakai gerakan ini yang di belakang. Dalamnya, saat dalam kita bikin tangan ke bawah. Saat lebar buat tangannya melebar. Saat tinggi sama-sama kita lompat ya. Tingginya, yuk. Dalamnya. Dalamnya Dalamnya. bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Ya. Puji Tuhan, penuh dengan sukacita ya. Baik, kita akan dengarkan titah yang keempat yang dibawakan adik-adik sekolah minggu dari GKPS Nongsa. Batik paupat hon. Diingat manah robuhom ari mingguin. Ibagas no mari mah horjaum segala horjamo. Tapi anggo ari napa piton in, hari parsaranani jaoba naibatamu doin. Lang malo ho marhorja ibagas nasadariin. Barang anakmu pe barang borumu. Barang narokon ho dalahi, barang narokon ho naboru. Age pinahanmu pe. Age sinhuta nalegan narohu hutamu. Ai ibagas na wono mariando itumpah na ibata. Langit pakon tano, pakon laut ampa haganuk isini. Dop ai marsarando ia bani ari papituan in. Halani ai do asi ipasu-pasu na ibata jaoba ari parsaranan ni ai anja irobuhon. Shalom teman-teman, hukum Taurat keempat Keluaran 20 ayat 8 sampai 10. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan semua pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan kerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut beserta isinya. Tetapi ia berhenti pada hari ketujuh. Sebab itulah Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Ya, terima kasih buat adik-adik sekolah minggu yang dari GKPS Nongsa yang sudah mengucapkan titah yang keempat. Tuhan Yesus memberkati. Baik, adik-adik yang di rumah, saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau sambut firman Tuhan. Kita mau katakan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, dan ada di hidupku.
Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Sekali lagi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Baiklah adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami siap untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau, kami siap diberkati. Amin. Adik-adik di rumah, firman Tuhan yang akan memberkati kita hari ini diambil dari kitab Lukas 2 ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Amin. Adik-adik di rumah, wow, senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik kembali dalam ibadah sekolah minggu kita, sekalipun kita dalam ibadah online. Ya, kakak percaya kalian yang ada di rumah pasti semangat dan sangat diberkati oleh Tuhan Allah. Amin. Oke, adik-adik di rumah, coba perhatikan yang berikut ini. Nah, adik-adik, kalian bisa lihat nggak bahwa di antara anak yang cerdas dengan anak yang tidak cerdas ada perbedaannya? Ada dong. Nah, dan kakak percaya
adik-adik di rumah semuanya adalah anak-anak yang sangat cerdas, yang sangat luar biasa, sangat hebat, sangat kreatif, sangat disayang papa dan mama. Yes, amin. Nah, adik-adik, sebentar sebelum kita membahas yang barusan itu, kakak mau sampaikan kalau tema kita hari ini adalah cerdas. Nah, makanya tadi kakak menunjukkan ada anak yang cerdas, ada anak yang tidak cerdas. Kira-kira di antara kalian, yang mana ya kalian suka? Ya, pasti anak yang cerdas. Nah, bagaimana kita bisa menjadi anak yang cerdas? Tentu ada caranya, tentu ada persyaratannya. Kenapa saya bisa jadi cerdas? Kenapa kamu bisa jadi cerdas? Ada dong caranya. Nah, mari kita belajar dari Alkitab. Di sini kita belajar, coba lihat Tuhan Yesus ya. Dari cerita ini kita, di sini judulnya Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Wow, umur 12 tahun itu kira-kira kalau sekarang kelas berapa ya, Dek? Umur 12 tahun. Masih sama seperti kalian, masih kecil juga. Nah, ternyata umur kecil tidak menentukan kita harus seperti kekanak-kanakan. Tidak. Tetapi di sini Tuhan Yesus memberi contoh. Kalau pada saat umur 12 tahun, seorang anak juga bisa menunjukkan dia cerdas. Nah, Kak, tapi kan Yesus itu Tuhan. Ya jelaslah dia cerdas. Betul. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Wow, tentu saya dan adik-adik nggak bisa sama seperti Tuhan Yesus. Karena dia Tuhan, kita manusia. Betul. Tetapi pada saat ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kakak, Tuhan Yesus mengajarkan kepada adik-adik di rumah bahwa, nih coba lihat ayat yang ke-46. Nih, ayat 46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah, ia sedang duduk. Nah, catat ya. Ia sedang duduk. Siapa yang duduk? Tuhan Yesus. Ya. Nah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Tuhan Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Ngapain? Ngapain Tuhan Yesus duduk di sana? Nah, di sini diceritakan Tuhan Yesus mendengar. Wah, adik-adik, ayo katakan, sama-sama katakan mendengar. Yap, katakan saya suka mendengar. Ayo sama-sama kita katakan saya suka mendengar. Oke, baik. Nah, adik-adik kita perhatikan ya. Yesus duduk di bait Allah mendengar. Nah, Yesus duduk di bait Allah mendengar. Siapa yang ia dengarkan? Alim ulama, tokoh-tokoh itu adalah tokoh penting di dalam keagamaan pada waktu itu. Kemudian lihat, dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Ada 3 ya adik-adik. Pertama, Yesus duduk. Yang kedua, mendengar. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan. Lalu kalau kita lihat lagi di ayat 47, Yesus menjawab dengan dahsyat. Berarti ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama, Yesus duduk. Yang kedua, Yesus mendengar. Yang ketiga, Yesus bertanya. Yang keempat adalah Yesus menjawab. Nah, adik-adik, sehingga dari caranya Tuhan Yesus, Yesus datang duduk, dia mendengar, dia mau bertanya, dia mau menjawab. Nah, dari situ orang-orang yang ada di bait suci itu, orang-orang yang ada di bait Allah terkagum-kagum. Ayo, katakan terkagum-kagum. Semua alim ulama, semua orang-orang dewasa yang ada di bait Allah pada waktu itu kagum. Kagum pada siapa?
pada Tuhan Yesus. Kok bisa kagum? Nah, bukankah pada waktu itu Yesus masih berumur 12 tahun? Yes, adik-adik, Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Tapi pada waktu itu Allah menjelma menjadi manusia, dan pada saat itu dia juga mengalami proses. Nah, pada saat ini prosesnya adalah masih proses anak-anak. Tapi lihat, Yesus mengajarkan bagaimana supaya anak-anak sekolah minggu seperti kalian juga bisa menjadi anak yang cerdas. Oke, nah kita belajar dari Alkitab. Apa yang kita lihat adik-adik? Bagaimana Tuhan Yesus berada pada waktu itu? Dia mengutamakan duduk di bait Allah, ya kan? Nah, ini ternyata kriteria orang yang menjadi cerdas. Seperti kalian kalau mau menjadi cerdas, kita kalau mau menjadi cerdas, harus kita belajar dari Alkitab ini. Yang pertama, harus mementingkan untuk duduk di bait Allah. Oke, yang kedua, mau mendengar. Yang ketiga, mau bertanya. Yang keempat, mau menceritakan apa yang dia pahami atau apa yang dia tidak pahami. Ketika dia mau menceritakan, maka dia akan terlatih untuk terus belajar sehingga dia menjadi cerdas. Gitu kalau anak. Begitu caranya sehingga kita bisa menjadi cerdas. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus di sini mengajarkan kepada kita. Ternyata, wah, kakak jadi sadar nih adik-adik. Ternyata untuk duduk diam mendengar di bait Allah itu penting. Ya, sekali lagi. Duduk diam di bait Allah itu sangat penting. Nah, adik-adik pasti ngomong, Kak, kami kan ibadahnya di rumah. Kami nggak bisa ke gereja. Gimana kami mau duduk di bait Allah? Betul. Pertanyaannya sangat betul. Adik-adik yang ada di rumah, perhatikan. Tuhan itu di mana sih? Bait Allah itu di mana sih? Nah, gereja memang betul kita ingin sekali ke gereja. Tetapi Allah bukan hanya ada di gereja. Allah ada di dalam hati. Nah, berarti Allah ada di mana-mana. Ketika Allah ada di mana-mana, Allah ada di dalam hatiku, Allah ada di dalam hatimu, berarti rumahmu adalah bait Allah, hatiku adalah bait Allah, hatimu adalah bait Allah. Lalu, apa yang Tuhan ajarkan di sini? Bahwa kita perlu untuk duduk. Nah, adik-adik, ayo berlatih ya. Kita berlatih untuk mau duduk diam, lalu mendengar. Apa yang kita dengar? Kita mendengar firman Tuhan dengan duduk diam. Itu perlu. Kalau di sini Tuhan Yesus pergi jauh berjalan kaki, karena pada waktu itu kan belum ada corona. Iya kan? Nah, sekarang kita adik-adik nggak perlu berjalan jauh ke gereja, tetapi duduk diam di rumah, beribadah dengan tenang, lalu dengarkan. Lihat loh, Tuhan Yesus mengajarkan Yesus duduk dan mendengar. Nah, jadi adik-adik di rumah, mari duduk, diam, resapi bahwa Allah hadir. Lalu dengarkan. Apa yang kita dengar? Ayo dengarkan melalui ibadah online. Yang kedua, dengarkan papa mama. Ya kan? Dengarkan papa mama. Oke? Apalagi yang mau didengarkan? Dengarkan
isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan itu apa? Ini adalah isi hati Tuhan. Duduk diam, dengarkan isi hati Tuhan melalui apa? Baca. Ya. Baca Alkitab, duduk diam, dengarkan. Oke. Sekarang kan adik-adik sudah duduk diam dan mendengarkan. Lalu jangan lupa, jika adik-adik ada yang tidak paham tentang isi hati Tuhan yang adik-adik baca, tanya. Siapa yang ditanya? Guru sekolah minggu bisa. Tanya melalui WA. Lalu siapa? Tanya sama papa mama. Bisa. Kalau mau ke guru sekolah minggunya, nggak apa-apa bilang sama mama papa. Ma, aku mau teleponan sama guru sekolah mingguku. Aku mau bertanya sesuatu. Boleh. Itu anak hebat. Lalu setelah kita duduk diam mendengar, kita kan di sini Tuhan Yesus bertanya. Wah, tanya dong, tanya. Apa yang kita tidak paham, tanya. Begitu juga waktu belajar, ya adik-adik. Ketika adik-adik belajar, duduk, diam, dengarkan. Tanya. Apa yang ditanya? Apa saja pelajaran yang adik-adik tidak tahu, silahkan ditanya kepada gurumu. Nah, ketika adik-adik sering bertanya, maka adik-adik terlatih untuk berani. Adik-adik terlatih untuk mengingat apa yang adik-adik tanya, lalu dijelaskan oleh guru, dijelaskan oleh papa mama. Adik-adik akan terlatih mendengar. Nah, dengan begitu adik-adik semakin terasah kemampuannya, semakin terasah kepintarannya, semakin terasah keberaniannya. Begitu. Karena seringnya kita berlatih, disitulah yang menyebabkan kalian bisa menjadi anak yang hebat, anak yang cerdas. Begitu. Nah, kalau di sini kan Tuhan Yesus di mana dia belajar? Ingat loh adik-adik, Tuhan Yesus aja mau belajar. Tuhan Yesus aja mau mendengar. Apalagi kita, apalagi kalian, pasti mau. Kenapa Tuhan Yesus memberikan contoh seperti ini? Supaya kita, supaya kakak sebagai guru sekolah minggu, supaya adik-adik sebagai anak sekolah minggu juga mau mencontoh seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Duduk diam, mendengar, bertanya, lalu menjawab, memberikan jawaban apa yang dia tahu. Nah, itulah contoh yang diberikan Tuhan Yesus bagaimana seorang anak bisa cerdas. Nah, adik-adik kemudian kita lihat lagi. Ketika mamanya menjawab, "Kamu ngapain? Mama papamu resah mencari kamu." Shh. Adik-adik, pada waktu itu mama papanya belum tahu kalau itu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Makanya Tuhan Yesus bilang, "Ini adalah rumah Bapakku." Hebat kan? Kalau Yesus bukan Tuhan, dia tidak berani bicara seperti itu. Kan masih kecil. Nah, adik-adik, ini yang menjadi pelajaran bagi kita hari ini. Bagaimana supaya kita menjadi anak yang cerdas, bagaimana supaya kita menjadi anak yang hebat, anak yang pinter, adalah dengan cara duduk diam, mendengar, dengarkan apa kata isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan harus kita dengar, karena ini adalah kuncinya. Ingat bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, adik-adik, mari rajin mendengar firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Ya, kemudian
Lihat caranya Tuhan Yesus. Dia sangat mementingkan untuk duduk di bait Allah. Karena itu kakak percaya mulai sekarang adik-adik di rumah akan rajin duduk diam mendengarkan firman Tuhan dan akan mengutamakan untuk duduk di bait Allah. Bait Allah di mana? Ada di hatiku. Artinya setiap hari kita ambil waktu untuk mendengar isi hati Tuhan melalui membaca Alkitab dan berdoa kepada Tuhan supaya kita bisa mendengar dan menikmati isi hati Tuhan. Kakak percaya kalian pasti anak-anak yang cerdas, mau belajar, semangat, tidak malu-malu, ya kan? Tidak ada pemalu, tetapi kalian semuanya anak yang hebat. Ingat, berani, mau bertanya, mau duduk diam, dan mau menjawab. Amin. Kakak percaya kalian anak yang cerdas. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menjadi anak yang cerdas. Kami mau seperti Tuhan untuk mau duduk diam, mendengar firman Tuhan, mendengar papa mama, mendengar guru kami, sehingga apa yang kami dengar untuk boleh mendidik kami menjadi anak yang cerdas. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Luar biasa firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kak Betty tadi ya. Jadilah anak-anak yang cerdas. Kakak yakin semua adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, semua anak-anak yang cerdas di dalam Tuhan. Kita akan responi firman Tuhan, kita mau angkat lagu pujian, kita mau katakan, dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus bahwa kita semua adalah istimewa. Yuk kita angkat lagu pujian ini. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku
dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita untuk minggu depan dari kitab Amsal 3 ayat 13. Sekali lagi kakak ucapkan Amsal 3 ayat 13. Dibuka Alkitabnya di rumah ya adik-adik. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Nanti diulang lagi di rumah ya adik-adik untuk ayat hafalannya. Baik, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Untuk adik-adik yang di rumah, dipersiapkan persembahannya. Nanti persembahannya akan dikumpulkan, diberikan kepada guru sekolah minggunya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau angkat lagu pujian. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Yuk, kita angkat pujian ini bersama-sama. Tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan. Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati, pasti Tuhan berkati. Adik-adik, yuk kita satukan hati kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan dan puji-pujian yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, kami percaya, kami juga sudah memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan memberkati pujian kami, memberkati persembahan kami, dan Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa, persembahan yang kami berikan, kiranya Tuhan berkati menjadi persembahan yang wangi, persembahan yang harum di depan mata Tuhan, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, serta menjadi berkat bagi setiap anak-anak Tuhan yang sudah memberikan persembahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya, kami diberkati. Adik-adik, marilah kita sama-sama berdoa. O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, Hanami Haganup, pasada uhur nami asetorang ganup, seng boy dalanon nami salakahna torsa, dopham hasoman nami torang gerija. Amin. Amin. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di
bless you.